Masalah Demodex tadi dia tanya ya kan, saya jawab sekali Pak ya. Iya. Masalah Demodex itu tidak mungkin terjadi duluan, yaitu ini adalah anjing salah tempat, jadi kita harus benar-benar fasih, tahu cara menghandlenya, begitu. Jadi kalau saya biasanya di grup ini, kemudian di grup Malamut juga saya anjurin satu, ya kan, itu kipas angin. Begitu. Lehernya anjing itu relatif longgar. Longgar. Jadi kalau dia pakai tali yang kecil sekali begitu, kalau misalnya ada kucing di sana dia lari begini, tersentak masuk di tracheanya, maka dia akan batuk seumur hidup. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Ya, kembali channel Bobby untuk seksi dunia anjing kita. Gue masih ada di Citraland di komunitas anjing Samoyed. Sudah bersama dengan Dr. Enrico. Dr. Enrico ini salah satu dokter hewan yang membantu 100% komunitas Samoyed ini, sehingga banyak Samoyed yang disembuhkan. Nah, kita mau bertanya ke Dr. Enrico, apa saja sih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para netizen seputar dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan anjing Samoyed ya. Oke. Dr. Enrico, bisa dimulai. Biasanya netizen itu atau pemilik Samoyed itu nanya soal apa gitu loh tentang kesehatan? Soal pemeliharaan kulit dan bulu. Masalahnya utama di situ. Iya, karena apa? Karena sebetulnya mereka ini anjing salah tempat. Anjing salah tempat. Iya kan? Ini kan anjing Arktik, anjing salju. Anjing salju, betul. Dipelihara di tropis. Kita ini panas dan lembab. Panas dan lembab ya. Kalau di sana kan dingin dan kering. Iya. Ya kan? Itu masalahnya yang kita harus antisipasi. Oke. Gitu. Kemudian, jadi makanya kalau saya bilang, saya sekian puluh tahun jadi dokter hewan ya. Jadi kalau di kedokteran manusia, itu biasanya hanya ada dua macam penyakit. Penyakit menular sama penyakit tidak menular. Oke. Ya kan? Kalau di kedokteran hewan, itu ada penyakit ketiga saya bilang. Apa tuh? Mishandling disease. Mishandling disease. disease. Ya? Penyakit karena salah penanganan. Ya, mishandling disease. Jadi karena mereka kurang paham bahwa ini anjing salah tempat. Kedua, mereka kurang paham dalam pemeliharaan bulu dan kulit. Gitu. Sehingga timbul penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, itu gampang sih gitu loh ya. Gitu ya. Gampang sekali. Seperti Bapak ini tadi tanya, Pak ini ya kan? Iya. Dari klub Chihuahua ini. Masalah Demodex tadi dia tanya ya kan? Saya jawab sekali Pak ya. Iya. Masalah Demodex itu tidak mungkin terjadi duluan sebelum dimulai dengan penyakit-penyakit lain gitu. Biasanya mereka jamur biasa dulu, kemudian jamurnya ketambahan bakteri, kemudian barusan Demodexnya masuk. Ya kan? Kalau Demodex ada tadi Pak ini menyebutkan Brafectop, saya sebutkan NexGard gitu ya kan. Tetapi itu hanya Demodexnya saja. Ya kan? Demodex itu selalu kompleks gitu. Sehingga tidak mungkin kita sembuhkan Demodex tanpa kita nyembuhkan jamur dan bakterinya, gitu. Nah ada beberapa pemilik anjing yang ini jamur, kasih obat jamurnya manusia, ya kan? Ada yang kasih ini bakteri, kasih obat bakterinya manusia, bisa. Tetapi lupa mereka bahwa anjing itu punya bulu, ya kan? Sedangkan manusia nggak punya bulu. Sehingga seperti anjingnya Cencen tuh Samoyed yang bagus sekali Sugar di Malang itu. Sembuh dia pertama kali. Tapi botak gitu loh. Nggak ada bulunya. Gitu. Nah, kalau kita pelihara anjing yang berbulu ini kan dia nggak mau gitu loh kita anjingnya botak-botak gitu ya kan. Jadi itu butuhnya dokter hewan gitu. Butuhnya pengobatan yang benar begitu. Jadi sebetulnya masalahnya dari awal yaitu ini adalah anjing salah tempat. Jadi kita harus benar-benar fasih, tahu cara menghandlenya, begitu. Jadi kalau saya biasanya di grup ini, kemudian di grup Malamut juga saya anjurin satu, ya kan? Itu kipas angin, begitu. Kalau nggak ada AC, sudah AC tetap pakai kipas angin? Tetap, ya kan? Kenapa demikian? Karena seperti Samoyed atau bahkan Malamut,
Saya dulu saya punya Malamut yang pertama dulu di Surabaya. Itu mereka itu memang secara anatomi, itu pembuluh darah bawah kulitnya itu lebih dalam. Oh. Karena mereka hidup di daerah dingin kan. Iya. Jadi mereka harus tahan dingin. Iya. Gitu. Lah kemudian mereka kita bawa ke Indonesia yang begini panas, gitu, ya kan? Kalau cuman AC saja itu hanya mendinginkan permukaan, tetapi mereka tidak bisa buang panasnya. Oh. Tidak bisa release the heat. Iya. Jadi itu sangat butuh airflow. Airflow. Jadi kalau pelihara anjing bulu panjang begini, anjing Arctic, itu mutlak. Saya bisa katakan itu mutlak. Mesti sering kipas angin. Harus ada kipas angin duduk. Ya. Jadi untuk mereka bisa, selain ada AC harus ada kipas angin untuk mereka bisa buang panasnya. Oke. Kalau enggak seperti mereka di sauna terus begitu. Walaupun pakai AC ya? Yes. Walaupun sudah AC tetap Yes. mesti wajib sediain kipas angin. Humidity kita berapa? Humidity kita di atas 80% di mana? Ya, 80 sampai 90%. Iya. Terutama di musim hujan. Iya. Lah, you mau pakai di ruangan AC aja? Apa you mau pakai humidifier? Mau pakai humidifier full untuk nurunkan itu? Amoniaknya gimana? Oksigennya Ya. gimana? Begitu. Jadi yang paling bijaksana dan paling ekonomis itu adalah kipas angin. Kipas angin ya. Ini dulu. Kalau misalnya nggak pakai AC tapi pakai kipas angin aja boleh? Sangat dianjurkan. Jadi misalnya nggak punya AC nih, Hah? boleh ya? Boleh. Kipas angin aja ya? Boleh. Cuman di banyak Nah, kalau ini. saya suruh milih antara AC atau kipas angin, saya milih kipas angin. Oke. Ya. Kalau seperti saya punya anjing saya, ya kan, tidur sama saya, ya kan. Kita punya AC sampai 3 di kamar saya gantian, ya kan. Tetapi kalau siang daylight, dia kan suka keluar-keluar. Iya. Dia suka ke teras, suka bermain dan sebagainya. Lah gimana? Kan nggak mungkin dia selalu dalam AC, Iya. ya kan. Jadi saya sampai punya kipas angin di rumah itu 5, ya kan. Kenapa demikian? Saya pasang di mana dia stay. Di mana dia berada saya pasang kipas angin. Dan itu tetes paling murah gitu loh. Paling murah ya kipas Paling angin murah ya? untuk Iya. mereka. Jadi mereka bisa release the heat. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimax lebih sehat. Terima kasih Optimax. Oke. Bisa buang panasnya. Dan itu juga buang kelembapannya juga. Iya. Begitu. Di kelembapan di bulu ya? Iya. Jadi kelembapan mereka kan lembab ini sekarang ini. Iya. Ini. Jadi kalau ada kipas angin maka kelembapannya hilang dan mereka juga bisa buang panasnya sehingga comfort. Itu gampang sekali untuk membuktikan pada waktu anjing-anjing kayak begini ya. Coba kita pasang kipas angin di situ misalnya. Nah. Maka anjing-anjingnya akan datang dia di situ. Iya, dia biasa akan ke kipas angin untuk itu Dia ya? akan datang di situ. Iya. Ya kan? Datang di situ, dia setelah dia comfort, dia akan pindah sendiri. Gitu. Jadi karena itu pada pasien-pasien saya haruskan tuh. Saya bilang mutlak. Kamu berani pelihara anjing, jangan mikir AC, mikir kipas angin dulu. Kipas angin aja cukup ya? Yes. Iya. Gitu. Banyak juga pertanyaan masuk ke saya. Boleh nggak sih pelihara Alaskan Samoyed tanpa AC gitu? Boleh. Boleh ya, asal Boleh. mau taruh di luar juga boleh, tapi kipas angin tetap ya. Yes. Lalu jangan terkena matahari gitu ya. Iya. Ini kayak ini kondisi udah panas gak dok? Kenapa? Mataharinya kepanasan nggak? Enggak apa-apa kalau matahari sore gini. Matahari sore gini nggak apa-apa ya? Enggak seberapa. Nah, kalau siang yang UVB-nya Iya, tinggi ya? Iya. Itu. Oke. Lalu selain itu apa lagi dok? Masalah sakit kulit dan bulu? Kayaknya kaki X ya? Kalau kaki X, ya kan, saya kemarin bicara panjang lebar sama Pak Yohanes sama Bu Susi, ya kan. Jadi kita sebetulnya bisa bagi tiga macam penyakit pada anjing, ya kan. Jadi pada periode anak-anak, ya kan. Kemudian dia periode golden age. Golden age itu adalah separuh daripada umurnya mereka. Jadi misalnya lifespan-nya Samoyed ini 14 tahun, ya kan. Jadi golden age itu dihitung sampai 7 tahun itu. Oke. Ya kan? Jadi anak-anak itu sampai umur setahun setengah begitu. Kemudian timbul golden age sampai umur 7 tahun. Setelah itu kemudian lansianya dia after golden age-nya gitu. Yuk silakan. Jadi penyakit yang awal pada anak anjing yang tadi dibilang kaki X dan sebagainya itu sebetulnya istilahnya adalah osteochondrodysplasia, ya kan?
Dan itu sebetulnya kalau menurut saya itu bukan penyakit yang genetik, tetapi penyakit yang ditularkan, yang disebabkan karena kehamilan yang tidak sempurna. Ya kan? Satu contoh, saya barusan ngobatin anjingnya Bu Patricia, itu yang saat ini ya kan, dan sudah mulai sembuh. Itu adalah keputihan. Piometra. No, keputihan. Oh, beda. Ya, vaginitis. Oh. Ya, dan keputihan pada anjing vaginitis itu paling banyak terjadi. Ya. Dan kasusnya lebih banyak daripada manusia dan penyebabnya persis plek sama manusia. Apa itu? Vaginitis, radang vagina. Hah? Jadi keputihan sehingga timbul lendir-lendir putih. Oh, oke. Begitu ya. Nah, itu kalau dibiarin akan timbul uretritis. Jadi radang saluran kencing naik dia gitu ya. Nah, kalau itu dibiarin lagi akan timbul yang namanya radang kandungan yang kita sebut piometra. Piometra ya. Jadi piometra itu sebetulnya karena ownernya tidak tanggap gitu bahwa anjingnya ini kena keputihan. Tahu-taunya sudah piometra, sudah lewat gitu. Jadi sudah lewat 2 tingkat istilahnya. Kan nggak semua owner kan rajin ngecekin vaginanya, Dok. Right. Tapi sebetulnya kalau begitu kita lihat anjing kita jilat-jilat vaginanya, that is kita mesti alert. Oh, jadi tandanya itu dia suka jilat-jilat gitu. Iya. Karena Oh, kan bukannya dia gatal pada membersihkan manusia ya? pun gatal pada anjing, apalagi lebih gatal ya. Oke, jadi tandanya itu Tapi dari tidak situ. tahu, si ownernya nggak tahu, nggak lihat leleran putih karena kalau anjing dijilat sendiri. Oh. Ngerti maksudnya? Ya. Ya. Jadi begitu kita lihat anjing jilat vaginanya, kita harus alert bahwa this is something wrong gitu. Dan itu 90% atau bahkan 100% pasti keputihan di situ. Oke. Dan Itu penyebabnya pengobatannya- apa, Dok? Kenapa? Penyebabnya apa keputihan Ya di anjing? bakteri. Bakteri, kotor. karena dia duduk kayak begini nih. Nah iya, begitu dia duduk vaginanya langsung nempel lantai. Oh. Ya kan? Kedua, Hah? dia tidak pernah cebok kalau pipis. Ya. Paling-paling cuma dilap sama tisu basah. Ya. Kan begitu? Ya. Ya kan? Nah itu ada caranya. Kalau pasien-pasien saya biasanya saya ajar untuk nyebokin bagaimana mereka gitu. Cebokin seminggu sekali, saya jamin nggak akan sampai keputihan dia gitu. Oh. Kalau sampai keputihan itu pasti lolos dia udah gitu. Ya, ya. Dan pengobatan oke, nggak sampai 6 hari. Biasanya pengobatan 6 hari biasa pada pasien saya. Tapi biasanya 3 hari oke, tapi saya suruh sampai 6 hari sampai betul-betul bersih. Antibiotik ya, Dok? Yes, gitu. Ya kan? Jadi masih pengobatan antibiotik Iya, ya sama sobatnya seperti manusia, persis plek. Mm-mm. Gitu. Sama. Nah, kalau tadi kaki X itu gimana? Kalau kaki X itu biasanya makanya tadi berkaitan dengan keputihan tadi, ya kan? Banyak breeder yang tidak memperhatikan bahwa pada waktu anjingnya itu dikawinkan, itu anjingnya ada keputihan, Oh. gitu. Dia tetap bisa hamil, Oh. ya kan? Keputihan tidak menyebabkan keguguran. Oke. Lain dengan brucellosis. Kalau keputihan karena brucellosis itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, Tetapi bisa itu kan seperti radang yang ringan, gitu. Berarti kandungannya dia nggak bersih itu ceritanya. Nah kalau kandungannya nggak bersih dia mengandung, ya kan, maka otomatis anaknya nggak bisa bagus. Itu pertama. Kedua, juga banyak yang banyak breeder yang tidak memikirkan bahwa pada waktu mereka hamil itu mereka butuh makanan khusus kasarnya. Ya kan? Jadi makanan khusus untuk mereka supaya anaknya bagus begitu. Nah, akibatnya apa? Maka anaknya lahir dengan kekurangan kalsium dan vitamin D. Kakinya X yang kita sebut kaki X tadi. oh bukannya karena salah perawatan ya, Dok? No. Bukannya karena keramik licin itu atau suka No. berdiri-diri? No, tidak. Bukan ya? Tidak. Itu bisa memperparah, iya. Oh, Tetapi oke. itu bawaan gitu loh. Oh, sudah bawaan dari dia. Bawaan dari dalam kandungannya bahwa dia nggak sempurna. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Oh, tulangnya kurang kuat ya? Yes, begitu. Ditambah dengan keramik licin Yes, gitu ya? yes. Tapi bukan berarti kalau kita cuma dia pelihara dia di rumput X kemudian bisa kembali normal. No, nggak bisa. Tapi bisa diobatin, Dok? X Bisa, sangat bisa. Asal tidak terlambat. itu? Ya, maksimal umur berapa, Dok? Maksimal umur 3 bulan. 3 bulan. Iya. Jadi sudah kita tahu 2-3 bulan harus langsung start diobatin.
Itu. Oke. Dan banyak pasien saya yang bisa balik. Ada herder yang parah kapan itu, temennya anaknya Pak Yo, itu IC namanya. Iya, itu lumayan sekarang udah cukup bagus. Itu pertama jalannya begini, Ya. gitu. Itu mesti perawatan dengan nutrisi, vitamin, obat atau dengan latihan? Enggak, dengan nutrisi. Nutrisi. Dengan nutrisi dan vitamin. Oke. Jadi Sebetulnya vitaminnya isi ya, hanya vitamin D sama kalsium, dia makan sama ATP gitu. ATV. ATP, adenotrifosfat. Oke. Adenotrifosfat itu untuk menguatkan ototnya. Oh Gitu. iya. Jadi cuman itu aja sebetulnya. Gitu ya. Asal kita alert gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita alert dari umur 2-3 bulan kita tahu, seperti anjingnya bapak ini misalnya waktu itu. Misalnya tahu dari kecil, it's okay. Ya kan? At least 70% bisa sembuh gitu kasarnya. Gitu. Tapi kalau sudah terlambat bisa sembuh? Nggak bisa. Nggak bisa. ya? Karena itu tulang rawan, kalau sudah dia begini tulang ya nggak bisa diapa-apain, mau diapain. Oh. Nah ada yang bilang kalau tulangnya X ya dok, kaki X kalau dikasih kalsium makin X-nya makin mantap. Enggak, makanya dikasih ATP. Oh, buat Gitu. nguatin ototnya. Jadi Yes. ototnya dibangun juga. Kadang saya Yes. lihat banyak anjing yang kaki X, pahanya ototnya tipis Yes. gitu loh, kempes. Yes, that is. Gitu ya. Gitu. Oke, jadi tadi pertama masalah kulit dan bulu, solusinya kipas angin buat menghindari sakit kulit. Lalu masalah kaki X, ya, yang berhubungan dengan radang vagina keputihan. Iya. Ya, jadi radang vagina sama kaki X ini berhubungan. Iya. Nah, lalu selain itu apa lagi dok? Satu yang dari tadi saya tuh mau bicara tapi belum ketemu momentumnya, Ah. ya kan? Saya lihat mereka bawa anjing begini ya kan. Kalau ini talinya masih oke, ya kan? Tapi ada yang pakai tali kecil tadi, Oh ya? ya kan? Heeh. Itu sebetulnya ridiculous thing, Hah? hal yang konyol. Cuman untung bahwa Samoyed ini bukan anjing yang terlalu ganas gitu, terlalu wild gitu. Kenapa dokter bilang kalau rantainya tipis itu? Karena tulang lehernya anjing itu relatif longgar. Hah? Longgar. Oh. Jadi kalau dia pakai tali yang kecil sekali begitu, Hah? kalau misalnya ada kucing di sana dia lari begini, tersentak masuk di tracheanya, maka dia akan batuk seumur hidup, nggak bisa sembuh. Oh gitu. Kecuali kalau talinya putus, rantainya putus. Justru ini udah ketekek dulu. Ketekan dulu. Iya. Tapi kalau tali di show kecil. pakainya rantai-rantainya Yes, ini. tipis. Iya, cuman tidak sekecil itu gitu loh. Oh gitu. Iya kan? Heeh. Kalau ini masih oke, dan ini kan anjing-anjing yang show itu kan tidak ganas-ganas, Iya, lebih terkontrol ya. lebih terkontrol gitu. Ya kan? Iya, iya, iya. Jadi ini bahaya sekali kalau pada anjing kecil gitu. Cuman ini untungnya pada Samoyed gitu ya kan. Kalau Iya. pada anjing yang lain, wah udah Oh, jadi batuk-batuk bahayanya seumur rantai hidup ya. kecil itu ada bahayanya juga ya. Yes. Jadi trakeanya itu masuk ke tenggorokan. Ini jadi antara tulang leher ya kan longgar dia. Rantainya masuk ke sini. Oh jadi dia suka batuk-batuk gitu. Langsung kena trakeanya, Itu nggak- cacat trakeanya. itu nggak bisa disembuhin? Nggak bisa sembuh. Oke. Itu. Iya, iya. Nah dok, kalau saya pertanyaan dok, anjing putih begini ya, itu sering tear stain atau merah-merah di sekitar mulut, kaki gitu loh. Nah kalau menurut dokter itu penyebabnya gimana? Ya karena kotor aja. Kotor ya, tear Karena stain. di sini banyak debu, mereka banyak bulu, ada iritasi di matanya, keluar tear stain-nya, air matanya banyak, kemudian kena debu jadi tear stain. Nah itu ada pengobatannya nggak dok? Nggak bisa. Ada juga ya? Itu pengobatannya hanya rajin tiap hari bersihin. Oh, oke. Kalau makanan nggak ada? Obat gitu nggak perlu? Omong kosong, Oke. omong kosong. Itu hanya rajin bersihin aja kalau nggak mau ada tear stain-nya. Tapi tiap hari. ada obat-obatan yang dijual ya untuk memperkering air mata. Kalau saya justru nggak mau ya dikeringin air matanya ya. Ya, jadi memang efek negatifnya jadi begitu. Iya dong. Itu Cuma kan saya dia pernah dok, gampang katarak kan. saya punya Chihuahua ya, dia tear stain ya. Saya kasih waktu itu ada vitamin namanya Visorbit, cuman saya Visorbit itu udah nggak diproduksi lagi. Visorbit. Iya. Nah, Visorbit is vitamin and calcium. nggak salah? multivitamin. Enggak, Ah, dia iya. multivitamin ya. Ah. Nah, sejak dikasih itu drastis loh dok. Nah, begitu saya berhentiin ya, itu ngocor lagi.
Nah di stop, kasih lagi ya, berhenti lagi. Saya belum pernah punya pengalaman itu. Nah itu kalau saya pengalamannya di situ, gitu loh. Saya terus terang belum punya pengalaman terhadap Fisorbit bisa itu. Karena Tapi apa? sekarang Seperti udah nggak Chihuahua, produksi, ya. seperti Chihuahua, kemudian Shih Tzu Iya, dan matanya melotot sebagainya. ya. Itu kalau orang Jawa bilang matanya mendulu, matanya relatif keluar. Mendelik, ya. Ya, sehingga gampang sekali dia teriritasi bulunya dia, Oke. ya kan? Nah itu sebetulnya saya selalu anjurkan pada pasien saya, kalau pelihara anjing-anjing yang matanya mendulu begitu, itu sediain sto atau visin. Itu boleh dok. Ya sangat boleh, kenapa? Itu Untuk bukan. ngurangi Hah? air matanya, untuk ngurangi mata merahnya, radangnya. Oh, tapi boleh dipakai terus ya. Lo sangat boleh. Karena itu bukan yang mengandung steroid juga ya. Enggak, itu ada obatnya, tapi enggak apa-apa. Jadi Pakai dia aja. untuk ngurangi radangnya. Sehari berapa kali dok? Jangan sering-sering lah, secukupnya lah. Kalau dia rembes, kita tetesin. Oh. Kalau enggak usah. Oh jadi sebutunya ya, bukan rutin ya. Sebelum dia infeksi. Oke. Nah kalau infeksi kita butuh obat-obat yang lebih kuat gitu. Oke. Itu aja. Lalu selain itu ada lagi dok? Yang sering ditanyakan di Samoyed, masalah-masalah di anjing Samoyed. Masalah Samoyed ya cuman masalah bulu, jamuran. Itu aja ya. Iya. Masalahnya di situ ya. Jadi kuncinya di kipas angin. Iya. Lalu kalau mau biar nggak dapet yang X, mesti cari di breeder yang berkualitas ya. Nah, kesalahan yang terbesar juga di pemeliharaan anjing ini yang penting sekali dan ini saya lihat banyak sekali kasusnya, ya kan? Itu karena salah mandi. Oh salah mandi. Salah mandinya gimana dok? Jadi salah mandinya itu begini, karena shampoo-nya mereka tidak encer dulu, tidak diencerin dulu. Mesti dilarutkan ya dok? Yes, Ya. kalau kita baca ya kan, shampoo apapun juga di luar negeri pun itu harus didilute. Dilute ya. Ya, didilute 8 sampai 10 kali, 5 sampai 8 kali. Ya, 1:5 Ya, gitu. bahkan 1:10. kalau pada kucing sampai 10 kali. Ya, benar. Nah, pertanyaan saya ke Pak Bobi sekarang, Ya. saya tanya, kenapa kalau kucing shampoo-nya perlu diencerin lebih banyak daripada anjing? Karena kulitnya mungkin lebih itu dari anjing ya, lebih halus ya. Lebih sensitif. Loh, kulitnya dia lebih kuat, lebih tebal. Kok kenapa? Ya, kenapa sekarang pertanyaannya? Nggak tahu, saya pikir apa karena kucing kulitnya lebih Bukan, sensitif. karena kucing bisa nyakar, Pak Bobi. Oke. Kalau anjing nggak bisa nyakar. Jadi kalau kucing you mau bilasnya terlalu susah, dia marah, dicakar kita. Oh gitu. Gitu loh. Oke. Ya. Jadi kalau itu lucu, you bisa baca ya di satu shampoo yang bagus dari Australia, ya kan, tetangga kita itu Smiley Dog, ya kan, Smiley Dog nama shampoo-nya, ya kan. Itu kalau pada anjing dia anjurkan cuma 5 sampai 8 kali dilution Iya, rate-nya. iya. 1:5 atau 1:8? Yes, Ya. 1:5 sampai 1:8 dilution rate-nya. Iya. Tapi kalau pada kucing sama-sama Smiley Dog-nya, dia anjurkan 8 sampai 10. 8-10 ya. Iya, iya. Karena itu bilasnya susah. Bilasnya jadi dibilas lebih gampang. Lalu kalau di dilute itu kayak saya misalnya pakai sabun dia langsung taruh di badan, lebih berasa badan itu kulit itu panas dok. Ya otomatis. Ya. Jadi that is the problem. Jadi Yang saya bilang salah mandi itu karena itu. Jadi Oke. karena apa? Kalau kita keramas saja, kemudian ada sisa shampoo, kita akan tahu Pak Bobi. Betul. Ya kan? Gatel. Kemudian kita bersihin gini Iya, kan. iya, iya. Lah kalau ini dia ini masa bisa bilang, mah buntutku ada shampoo-nya Nah, masih. jadi gini dok, biasa kalau misalnya groomernya ya atau kita mandiinnya kurang bilas, biasa dia habis mandi dia garuk-garuk dok. Betul. Ya, Itu alertnya juga gitu. Itu tandanya. Jadi begitu saya lihat begitu saya minta dibilas ulang. Right. Ya. Dan makanya kalau begitu lihat dia garuk-garuk, tindakan pertama celupin air deh udah. Mandi ya dibilas lagi ya. Itu Udah. berarti ada shampoo yang masih Ada tersisa. residu shampoo. Residu sampo masih tertinggal. Yes. Benar, Gitu. benar. Karena itu kalau kita lihat mereka kasus-kasusnya itu di tempat-tempat yang biasanya nggak kena bilas. Iya betul. Di ekor, di bawah telinga, di sini yang Iya. biasanya nggak kena bilas. Nggak kena bilas dengan bersih ya. Iya. Iya, iya. Nah dok, kalau soal anjing putih, warna putih ini apa ada pantangan makanan nggak? Nggak. Apa aja boleh makannya? Boleh.
Jadi nggak ada masalah. Nggak Jadi ada makan masalah. daging ayam, sapi, ikan boleh gitu ya? Bukan daging ayam sapi. Jadi kalau anjing bulu panjang, Hah? ya itu harus daging sapi. Harus daging sapi. Jadi daging mamalia. Ya. Ini yang banyak orang nggak paham, ya kan? Jadi sebetulnya dog food ya, dog food di dunia itu hanya ada 2 macam. Ya. Satu untuk anjing bulu pendek, satu untuk anjing bulu panjang, Ya. ya kan? You perhatikan kalau untuk anjing bulu pendek itu protein sourcesnya adalah poultry, Poultry ya, ya unggas. kan? Unggas, entah ayam, entah turki, silakan. Ya kan? Tetapi kalau untuk anjing bulu panjang itu pasti beef atau lamb. Oke. Kenapa? Itu kalau kita bicara lebih detail secara ilmiahnya, karena amino acidnya berbeda. Amino acidnya berbeda ya. Yes, gitu. Jadi itu aja. Jadi dog food di dunia itu hanya ada 2 macam, untuk anjing bulu panjang sama anjing bulu pendek. Oke. Kemudian untuk anjing yang dipelihara outdoor atau indoor, Ya. gitu. Ya benar. Cuman orang di sini mana perhatiin gitu ya kan. Ya betul. Jadi itu ada maknanya semua. Jadi seperti satu contoh holistic recipe itu satu dog food yang bagus dari Amerika. Dia tambahkan green tea. Dia pakai lamb and rice dia disebutkan. Jadi protein sourcesnya adalah lamb meal. Kemudian dia tambahkan green tea. Artinya apa? Berarti dog food itu diciptakan untuk anjing bulu panjang yang indoor. Oke. Kenapa demikian? Karena green tea itu bisa untuk mengurangi baunya beolnya. Bau pupnya ya. Walaupun dia juga punya efek positif, dia antioksidan, tapi sebetulnya dia karena untuk anjing yang dipelihara indoor. Gitu. Ya. Nah, hal-hal gini ini yang biasanya orang nggak perhatiin gitu ya kan. Iya benar. Nah, kalau masalah kesehatan gigi, apakah di Samoyed ada masalah dengan giginya? Semua anjing punya masalah. Dengan Ya kan? giginya? Karena apa? Karena mereka tidak disikatin gigi dan mereka pagi-pagi nggak bisa sikat gigi sendiri, Betul. ya kan? Sehingga akhirnya kalau sudah parah kita harus scaling, Ya. ya kan? Dan saya pribadi walaupun saya dokter hewan, saya agak kurang setuju dengan scaling karena saya dog lover, Nah, ya kan? Lu masa untuk bersihin gigi aja dia harus dibius total. Riko. Betul. Lalu? Ya kan? Jadi sebetulnya kita harus back to the nature gitu, ya kan? Kenapa kok anjing-anjing kita ini banyak karang giginya? Ya. Tapi kenapa serigala di hutan kok nggak ada karang gigi? Iya. Karena mereka bersihkan giginya dengan mereka gigitin tulang. Tulang-tulang ya. Dan itu sebetulnya bisa kita lakukan pada anjing kita. Hah? Ya kan? Anjing saya sampai Malamut saya sampai umur 12 tahun. Cocker Spaniel saya sampai 13 tahun tidak pernah ada karang gigi. Karena begitu saya cium bau mulutnya udah nggak enak, saya beliin tulang dah kasih. Masalah tulang itu kalau kita kasih mentah ya, rumah kita jadi bau tulang. Loh, ya kasih tulang rebus dong. Nah, tulang rebus katanya kalau patahannya itu jadi tajam. Enggak. Kalau ayam ya. Kalau tulang ya. Kalau tulang ayam, tulang burung, tulang kodok itu Lalu kalau udah nggak habis mesti kita cuci atau kita rebus lagi ya? Nah, kalau anjing saya, kalau kita mau hemat ya kan, jadi kasihin tulang ya kan, dimakan-makan sama dia, saya bosen sorenya, kita cuci, kita simpan masuk freezer. Oh. Besok pagi rebus lagi, kasih lagi ke mereka. Ya. Udah, Ya, ya kan. Kalaupun kurang rasa, ya kan, kurang rasa misalnya, mereka kan juga tasteful. Anjing Ya. ini kan bisa tasteful. Ya udah, godok yang kedua campurin masako deh gitu. Oh gitu, dikasih masako boleh ya? Nah, why not? Saya Royco gitu ya? Ya why not? Iya, iya. Jadi supaya mereka suka ya? Iya. Iya, Gitu. iya. Nah, Masako berarti atau ada Royco anggapan rasa- gini dok, makanya sekalian saya mau tanya dokter. Bener nggak anjing nggak boleh makan garam? Nanti Pak Bobby saya share ya. Nah. Di semua dog food pasti ada garamnya, Betul. ya kan? Dan kenapa ada sampai idiom bahwa anjing nggak boleh makan garam? Ya itu dari zaman saya kecil dok. Yes, ya kan? Karena anjing ini sebetulnya dia makannya apa sih sebetulnya? Mereka ini kan keturunan serigala. Nah, daging. Mereka bukan keturunan kambing atau sapi. Ya, Jadi mereka karnivora. ya. Makanya harusnya adalah full meat, Full meat. ya. Kenapa full meat? Ya kan itu karena mereka keturunan serigala kan.
Dan meat, daging itu juga adalah mineral, begitu. Udah ada mineralnya ya. Full mineral, ya kan? Dan kedua, anjing itu nggak punya kelenjar keringat. Oke. Kalau kita kelebihan mineral, maka kita keluarin lewat kencing dan lewat keringat. Kalau pada anjing, mereka hanya keluar lewat kencingnya saja, Oh. ya kan? Jadi kalau mereka sudah makannya full meat, kemudian dikasih garam lagi, ya kan? Terjadi eksesif. Itu eksesif. Itu eksesif, mereka keluarin hanya lewat kencingnya. Akhirnya ginjalnya kerja keras. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Sehingga ginjalnya rusak. Lah tandanya apa kalau ginjalnya rusak? Kalau ginjalnya rusak ya anjingnya mengurus dan sebagainya. Bulunya rontok semua, itu akibatnya. Tetapi tidak ada cerita legenda bahwa anjing tidak boleh makan garam. Oke. Karena di dog food yang kita beli sekarang, semua dog food kalau kita baca Ada sodium. pasti ada saltnya, Ya. gitu. Cuman jumlahnya memang mesti tertentu. Right. Itu. Yang penting jumlahnya itu mesti pas. Jumlahnya ya. harus sedikit. Ya, sama seperti manusia juga kalau kebanyakan makan garam juga botak ya, Dok. Ginjalnya juga kena ya. Yang suka makan ciki-ciki itu ya. Nggak doain Indomie gitu ya. Nah, itu juga pasti jangan kan anjing ya, Dok. Orang aja rontok palanya, Dok. Loh, Pak Bobi pelihara apa? Saya Chihuahua, Dok. Oh, Chihuahua. Nah, ini ngomong Chihuahua saya, Dok ya. Saya ada Chihuahua dan Poodle. Chihuahua saya kan saya pelihara Chihuahua kan berkali-kali ya. Nah, Chihuahua yang kali ini umur 5 tahun, Dok. Giginya bersih, Dok. Nah, itu saya curiga karena memang dia punya rahang, bentuk rahangnya nggak menampung air ludah. Sebetulnya tidak, bukan karena itu. Dia nggak pernah gigit tulang, Dok. Ya mungkin dia gigit-gigit mainan, Nggak ada. nggak ada. Ya, sedangkan temennya yang satu Poodle giginya udah mulai bekarang. Nah, itu saya pikir apa karena dia punya mangkok rahangnya itu tidak menampung ludah. Kayak saya juga punya temen ya, Dok ya. Dia itu di gigi bagian depannya selalu bekarang. Orang nih. Manusia nih. Manusia, karena 2 gigi di depan, di bawah, itu cenderung masuk ke dalam. Jadi saya bilang, coba kamu scaling. Dia udah scaling. Ya, 3 bulan, 4 bulan, udah Kotor kelihatan lagi. lagi kotorannya lagi ya kan. Saya akhirnya punya pikiran, karena dia punya bagian gigi situ nampung ludah. Kalau makan sering nampung di situ juga dan nampung ludah kalau tidur. Nah, karena ludah itu juga ternyata katanya bisa bikin karang gigi juga. Sisa makanan setelahnya. Nah, itu, ya kan. Ya. Nah, sedangkan di Chihuahua kan, di anjing saya kan nggak pernah sikat gigi. Ya. Lalu juga nggak pernah dikasih tulang-tulangan, tapi dia bersih. Nah, itu loh. Nah, jadi saya berpikir kalau masalah karang gigi itu juga mungkin mangkok rahangnya itu nggak menampung ludah. Saya nggak, terus terang saya nggak meneliti sampai di situ. Ya kan? Nah, mungkin terjadi di anjing dokter yang Alaskan Malamute itu. Ya sampai sekarang sampai belasan tahun tidak karang gigi karena banyak anjing di Indonesia yang dikasih tulang ternyata juga tumbuh karang gigi. Anjing saya paling-paling cuman timbul coklat-coklat. Gitu. Coklat-coklat Tapi di begitu atas, ya. begitu coklat dia mulai mulutnya bau, langsung saya kasih tulang. Ya. Gitu. Jadi nggak sampai timbul karang gigi yang sebenarnya. Tapi kalau rutin disikat gigi seminggu 2 kali boleh. Saya bukan bilang boleh atau nggak boleh ya kan. Cuman kadangkala kita harus bicara itu back to the nature. Back to the nature ya. Ya. Saya tanya kembali ke Pak Bobi, siapa yang nyikat gigiin serigala di hutan gitu loh. Ya kan? Dan toh tidak ada serigala yang sampai timbul karang gigi sampai sakit gigi kan. Gitu. Itu sih saya juga belum pernah teliti, Dok. Saya nggak berani teliti, Dok. Ya kan, takut dimakan sama serigala. Karena itu mereka secara alami mereka membersihkan giginya. Ya, mereka juga makanannya makanan alami. Yes. Ya. Yes. Iya, iya. Yes. Gitu. Ya. Oke. Jadi Ya. sekian dulu. Jadi Ya, mungkin terima ada kasih, Pak Bobi. pemilik anjing dog lovers yang kepengen tanya-tanya bisa ketik-ketik di kolom komentar atau nanti bisa langsung konsultasi melalui grupnya ya, Dok ya. Silakan, Grup silakan. komunitas Silakan. Samoyed ini ya. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan lain yang belum dibahas di sini, bisa nanti kontak-kontak lagi atau nanti suatu hari kita ketemu lagi kita ngobrol Silakan lagi Pak ya, Dok Bobi, ya. silakan. Ya, makasih Silakan. banyak ya Dokter Enrico. Silakan. Ya, thanks ya.